Banyak banget ya nyariin apa kabar si baby tiger ya, Teona guys. Teona kan udah makan daging guys. Sekarang gue mau ngasih dia daging yang ada tulangnya, yaitu bagian iga sapi guys. Tuh guys, kita kasih nih ke Teona guys nih. Ya, kita lihat Teona. Tuh, liatin dia nih. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, banyak banget ya nyariin apa kabar si baby tiger ya, Teona guys, karena udah lama nggak ngabarin kabar mereka ke kalian. Karena kemarin lagi heboh, gue juga nggak mau menjadi lebih heboh lagi, jadi biar cooling down dulu. Sambil menunggu hasilnya Senorantar, gue juga masih nunggu dari lab. Kita juga semua menunggu hasil dari lab. Senorantar tuh karena apa? Semoga bukan dari human error. Semoga emang suatu kejadian atau suatu peristiwa yang emang di luar kuasa sama di luar kemampuan manusia ya guys ya. Karena selama ini gue ngerawat mereka sebaik mungkin, semaksimal mungkin ya guys. Oke, jadi hari ini gue bikin konten nih. Teona kan udah makan daging guys. Sekarang gue mau ngasih dia daging yang ada tulangnya, yaitu bagian iga sapi. Dia umur udah 3 bulan lebih dan dia udah harus belajar gorogotin daging yang ada di tulang dan juga gorogotin tulang tersebut. Gunanya apa? Buat apa sih kak dikasih tulang? Kasian kan, takutnya keselak bla bla bla. Enggak gitu guys. Di alamnya pun mereka akan makanin daging dan gorogotin tulang hasil buruan dari induknya. Tujuannya buat apa? Pertama, untuk memperkuat rahang dia. Kalau di hutan nggak mungkin dia gigitin daun, terus nggak bisa digigit soalnya daun. Kalau di sini kita masih bisa dikasih gantinya, yaitu kasih karet, kasih kayu-kayuan, atau nggak kasih bola dan lain-lain. Kalau di alamnya dia akan gerogotin tulang untuk memperkuat rahang. Pertama. Kedua, untuk membersihkan gigi atau taring mereka guys. Jadi plak-plak yang ada di gusi mereka, yang ada di taring mereka, gigi mereka itu akan bersih ketika mereka gerogotin tulang tersebut. Karena nggak mungkin gue sikat gigi mereka ya pakai sikat gigi, nggak bisa. Alaminya itu mereka gigitin tulang atau gerogotin tulang. Yang ketiga itu menjadi sumber kalsium untuk para harimau kalau misalkan tulangnya dimakan. Tapi dalam hal ini gue nggak biarin Teona dulu untuk makan tulangnya. Gue tujuannya untuk gerogotin dulu, belajarin dulu ke Teona untuk dia bisa gerogotin tulangnya, untuk bersihin plak atau kotoran giginya dan juga memperkuat rahangnya. Dan juga itu adalah sifat alaminya harimau untuk gerogotin tulangnya guys. Dan untuk gantinya kalsiumnya dari tulang tersebut, gue udah ngasih kalsium berbentuk kalsium pengganti dari tulang ya, berbentuk serbuk, tablet, apapun itu ke Teona agar bisa terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Jadi let's go, kita lihat dulu Teonanya, habis itu kita ambil iganya dan kita kasih ke Teona guys. Ini adalah kegiatan penangkaran, ini kegiatan harimau di luar habitat alaminya ya, yaitu konservasi ex situ. Itu yang terjadi, pasti melakukan hal yang sama, mau dikontin mau enggak tetap aja gue ngelakuin hal itu. Oke guys, nih sekarang Teona di sini nih udah gede, 3 bulan lebih itu bocilnya. Bocil udah gede. Ini bola basket untuk gigitan juga udah hancur banget ya, karena dia suka gigitan. Gue juga kasih mainan di situ tuh, ada kayu vertikal sama horizontal untuk cakar-cakaran. Nah itu cakar-cakaran itu untuk trimming atau nggak bersihin kukunya juga ya, klaunya atau si cakarnya. Kalau mereka nggak bersihin cakarnya ntar banyak kotoran nyangkut. Terus juga kalau kepanjangan cakarannya ntar bisa ngebalik ke telapaknya, itu bisa berbahaya. Jadi gue udah siapin semua kebutuhan untuk harimau guys ya, dan gue itu belajar dari para ahlinya. Gua mencari tahu juga belajar dan juga ada improve juga guys. Untuk kesejahteraan satwanya, animal freedom apa aja sih? 5 ya kan. Pertama, bebas dari rasa haus dan lapar. Udah pasti ini nggak akan mungkin haus dan lapar. Walaupun sebenarnya harimau harus ada puasa untuk ningkatin rasa nafsu makannya. Ketika lapar, nafsu makannya akan bagus. Tapi kalau kenyang terus, dia nggak akan bagus makannya ya. Jadi alaminya mereka nggak akan makan tiap hari di hutannya, 7 hari atau bisa beberapa minggu sekali, seperti yang dijelasin sama Dokter Wisnu ya. Itu emang praktisi satwa liar. Terus bebas dari rasa stres. Nah di sini kalian bisa lihat Teona nggak stres sama sekali, malah dia membutuhkan kasih sayang dari manusia, nyamperin manusia terus ya. Bukan harimau yang kalau kalian lihat harimau yang rescue, harimau Sumatera, harimau liar gitu ya. Kalau misalkan hasil rescue pasti di pojok, hissing, roaring dan lain-lain. Dan kan yang liar, yang anaknya pun kalau misalkan yang hasil rawat sama induk yang gua ngeliatin kemarin itu juga hissing kayak gitu. Itu yang nggak akan biasa manusia, bisa dibilang stres juga. Terus bisa berteduh dari panas ya, terik matahari atau enggak air hujan. Di sini ada tempat teduhnya, kamarnya dia sendiri, aman guys.
Terus bebas mengekspresikan sifat liarnya. Oke, jadi kalau dia gigit, dia makanin daging, dia makanin tulang, itu adalah dari have animal freedom, kebebasan dari satwa tersebut ya. Mau gigit, mau grogotin daging, itu perilaku alaminya dan dia harus bebas mengekspresikan itu. Oke, terus yang kelima, bebas dari rasa sakit dan luka guys ya. Kalau Teona alhamdulillah sehat-sehat walafiat ya. Walaupun semua satwa juga pasti ada sakitnya, ada lukanya, walaupun alami. Nah itu kita harus cepat ambil tindakan untuk menyembuhin lukanya, untuk kalau ada penyakit kita sembuhin pakai obat dan lain sebagainya. Nggak mungkin kalau binatang nggak luka gitu, kayaknya nggak mungkin deh. Apalagi satwa liar, barbar mereka, dan juga penyakit yang nggak bisa dihindari gitu. Itu pasti ada. Makanya siap binatang atau nggak siap tempat kayak gini tuh pasti ada dokter hewannya. Itu kan untuk mengantisipasi kejadian tersebut guys. Jadi kalau misalkan lima-limanya itu nggak terjadi, itu nggak mungkin. Tapi kita harus cepat mengatasinya. Let's go, sekarang kita ambil tuh lagi gitu guys tuh. Teona gemes banget. Kita ambil iganya, kita kasih ke Teona. Ini pertama kali guys ya, first time ngasih ke mereka. Makanya gue kontenin karena ini adalah momen spesial bagi Teona dan gue pengen kalian juga menyaksikan bareng-bareng karena ini pasti seru. Let's go, kita ke dapur ambil dulu iganya. Let's go. Ini iganya guys, sudah ada, udah dicuci juga. Oke. Udah hygiene. Terus kita taruh dulu. Ada 2 iga nih guys, kita kasih satu dulu aja. Ini sebenarnya si lemak-lemaknya kita harus trim dulu guys. Gue udah mandi ya, makanya sebelum syuting sama satwa tuh gue mandi dulu biar bersih. Ini buat daging Teona ntar sore. Sekarang gue mau trim dulu si ininya nih, lemaknya. Nanti ya, gue udah kasih tau dari awal nih, harimau akan defensif, akan protektif ke makanannya, itu hal yang sangat wajar. Harimau akan melindungi makanannya dari siapapun ya, bahkan dari induknya juga kayak gitu ya. Jadi ntar kalau misalkan Teona dikasih ini, dia grogotin, gue samperin, dia roar, itu hal yang normal untuk harimau guys ya. Berarti harimaunya sehat, harimaunya normal, harimaunya bebas mengekspresikan sifat liarnya guys. Oke, takutnya kaget ntar kalian, wow kok jadi galak. Ya harimau begitu guys. Harimau mana jinap? Tetap aja harimau gitu. Nah gini-gini harus dibuang nih guys nih ya, kurang bagus untuk harimau. Untuk anak harimau kurang bagus. Kalau untuk dewasa sih kayaknya nggak masalah ya. Kalau untuk anak harimau nggak bagus guys. Oke, segini guys, cukup guys ya. Yang penting dia grogotin si tulangnya. Ini kan tulang iga ya. Nah ini dia, ya bekel. Nah itu dia, bagus buat giginya dan rahangnya. Let's go, kita bawa ke kandang. Let's go guys, kita kasih nih ke Teona guys nih. Ya, kita lihat nih. Teona. Tuh, liatin dia nih. Jujur dulu masuk. Nah, sekarang kalau kesini ganti sendal guys. Ada sendal khusus ya. Karena selalu pakai disinfektan itu nggak bagus, bisa menjadi pisau bermata dua. Kalau overdosis si disinfektan juga bisa jadi bahaya ke satuannya. Jadi kita mending ganti sendal aja guys. Let's go. Teona. Mainnya nih enak nih guys. Bebas mengekspresikan sifat liarnya. Ini. Teona. Nih lihat nih, papa gua apa nih, lihat nih. Nih guys, Teona guys. Nah, langsung nih anak. Bener-bener anak channel Esan mah ya. Nah, ini yang dicari guys. Gigit-gigit. Nah, gigit-gigit alaminya harimau pakai ini guys. Tarik guys. Ini dek, di sini dek. Nikmati guys.
Kalau terdekat pindah target ya. Tulang iganya jadi tulang. Guys, jangan dikira adem-adem ayam ya sebenarnya. Nih lihat, main-mainnya kayak gini. Nih biru tuh gampolannya. Pausnya biru ini. Sudah tadi grogot itu nggak salah. Nggak salah di anak sebelah sana. Belokin aja. Ini bolong guys, bolong tuh. Tuh. Ya jadi umur segini emang lagi senang-senang main, dan itu kan perilaku alaminya. Di hutan kan nggak main sama orang, gigitnya itu gigit iga atau nggak induk atau adik kakaknya yang diajak main. Bapaknya nggak, bapaknya udah pasti pisah. Nah ini mau ada bapak, kita tanya abah, bah berarti dikasih iga umur segini aman bah ya sebenarnya? Aman lah, insya Allah. Ini kan untuk iga paling yang digigit-gigit kan si dagingnya, si tulang ototnya. juga dimakan tadi, tulang rangus sih. Nah tulang rawan, kalau tulang keras kayaknya kan belum kuat. Tapi ini sangat berguna untuk nanti ke ujung-ujungnya dimakan gini, nggak apa-apa. Apa kalsium ya? Kalsium. Ini kan sebenarnya gunanya buat ke gigi juga ya, gigi bener. Nanti konformasi giginya nanti akan normal, nggak kayak apa sejajar lah gitulah. Kalau dia dilatih pakai ini, nanti kiri kanan bergerak. Rahang jadi kuat. Rahang kuat. Kalsium juga ini bah, kalsium. Terus kemungkinan karang gigi juga akan berkurang. Tuh guys, kesehatan tulang dan gigi lah. Betul, dibanding dengan yang dikasih daging terus-terusan tanpa ada yang kerasnya. Nah ini kasih lagi bah atau nggak usah? Cukup. Nggak apa-apa. Kasih lagi aja. Nggak apa-apa. Kotor nggak apa-apa ya bah? Berarti nggak apa-apa, alami. Nanti di tanah juga kan ada mineralnya. Kalaupun kemakan nggak apa-apa. Ini yang insya Allah tanah di sini kan nggak ada satwa lain. Nggak ada. Dan steril kita sendalnya, sendal khusus. Betul. Oke, jadi lanjut lagi bah ya ini ya. Betul. Kita minta iga nih anaknya. Nggak apa-apa, kasih aja. Kasih aja. Siap. Mungkin nanti kan bisa balung juga untuk main-main. Iya, nanti next balung kalian terus dulu, latihan dulu. Tiana. Tadi gue sempat bersihin dulu karena tanah semua, ternyata nggak apa-apa guys. Ada sumber mineral juga ya, alami. Di hutan juga nggak mungkin bersih ya. Oke guys, jadi sampai sini kontennya ya. Tiana udah makan tulang, alhamdulillah lancar, hebat, sebagaimana harimau mestinya ya. Ntar kita nextnya kasih balung itu kayak tulang sapi yang bagian kakinya gede yang bulat ya. Ini kan percobaan dulu iga, nanti next kita kasihnya yang ada tulang besar ya. Itu tadi udah abah jelasin, emang kesehatan buat rahang, gigi, tulang juga ya. Jadi banyak manfaatnya dan itu emang alami. Di hutannya juga dia kalau induknya ambil mangsanya, buruannya ikutan makan tulang juga guys. Dia butuh sumber kalsium karena susu aja nggak cukup, jadi harus ada kalsium dari makanannya juga. Tiana sini. Oke, sampai sini kontennya guys. Thank you udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gue. Thank you Tiana untuk hari ini ya. Jangan gigit lagi sayang udah. Oke guys, see you next video. Bye bye. Tiana tuh ngereok.